Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di bincang-bincang santai nih. Kali ini edisinya edisi apa ya? Sebenarnya kita sudah masuk ke era dimana OSIS kalau sudah memilih ketua yang baru. Nah di sini sudah ada nih pasangan calon ya. Apa namanya pasangan calon ya? Pasangan calon nih. Oke deh, saya minta masing-masing pasangan calon memperkenalkan diri. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Revandi Aritonang dari kelas 11 IPA 2. Apa? Gilang Revandi Aritonang. Gilang. Oh, Gilang. Oke, Gilang dari 11 IPA 2. Perkenalkan nama saya Siti Najwa Wali Nugraha dari kelas 11 IPA 1. IPA 1. Mau pelan-pelan. Oh, iya. Amat sih. Itu wakilnya nggak dikenalin, tega banget sih dia. Kenalin dulu. Silakan. Dan ini rekan saya Naila Zahra dari kelas 11 IPS 3. Silakan perkenalkan diri. Yang namanya Perkenalkan, nama saya Rizri Hadatul Aisy Soda dari kelas 11 IPS 1. Oke, jadi IPA wakilnya ada IPA 2 wakilnya IPS 1. Saya jangan segar. IPA 2 wakilnya IPS 1. Oke nih. IPA 1 saya. Hah? IPA 1. Ini gimana sih nih? Aduh, lupa begini. IPA 1. Nah, ini IPA 2. Iya. 12. 12. Ya, salah. Oke. Pertama nih yang kita pengen tahu. Kalian mencalonkan diri apa diminta untuk jadi calon? Mencalonkan ya? Oh, oke. Nah, ini betul ditiru nih, berani mencalonkan. Kalau siapa? Elizabeth siapa? Najwa ya. Kalau Najwa? Nyalonin diri. Nyalonin diri. Sebelumnya kalian sudah terlibat di OSIS? Udah. Sebelumnya di periode ini ya, sebelum bulan ini sudah terlibat di OSIS. Kalau Rizky sama Nela terlibat juga di OSIS sebelum terlibat. Kalau di SMP-nya, nah dari Gilang dulu, dari SMP-nya udah pernah jadi OSIS. Dulu kan saya SMP-nya di Kalimantan. Wah, Kalimantan men? Iya. Jauh orang Dayak men? Orang Dayak. Iya. Oh bukan? Bukan. Aslinya mana Bogor? Aslinya Bogor. Aslinya Batak. Beda. Bukan. Batak, lahir di Batak, Ya. SMP-nya di Kalimantan. Iya. SMA-nya di Dramaga. Pernah terlibat di OSIS-nya apa jadi ketua OSIS juga kan? Ketua OSIS sih pernah Pak pas kelas 8 di Kalimantan. Oh, waktu kelas 2, kelas 8, kelas 2. Kelas 2 SMP-nya jadi ketua OSIS. Iya, pas pindah ke Dudar di Bogor. Oh, waktu SMP pindah ya? Iya. Ke Dudar. Dan waktu di Dudar jadi ketua OSIS juga? Enggak ikut OSIS. Kenapa nggak diguncang-guncang kalau Enggak lah. Belum beradaptasi. Oh, beradaptasi. Tapi ketika pindah ke Dudar terlibat juga? Enggak. Oh, enggak biasa aja ya, enggak terlibat. Kalau Najwa gimana? Kalau aku di SMP jadi sekretaris 1. Sekretaris itu apa sih tugasnya sekretaris 1? Kalau sekretaris 1 ke SMP itu kayak nyatet program kerja yang kita dari OSIS itu apa. Kalau SMP itu tapi nggak terlalu banyak sih kayak jadwal tiket, jadwal belakang upacara kan kalau hari Oh, sih. Kalau Nela sama si Nela dulu deh. Di OSIS juga pas SMP jadi ketua sekbid bidang 3. Jadi ketua sekbid Bidang 3 yang membidangi bela negara. bela negara. Kalau siapa Rizky? Ais. Oke, Ais pernah terlibat enggak? Sejujurnya belum pernah sih kalau buat OSIS. Kalau buat pramuka pernah. Oke, tapi paling tidak kalian punya pengalaman di organisasi ya. Oke. Nah, itu contoh nih guys ya. Bibes nih, mereka adalah mereka adalah pasangan calon yang bakal memimpin ya, yang bakal membidani atau apa ya istilahnya, yang jadi bakal representasi kalian di periode 2021-2022. Oke. Gila. Apa sih leadership? Leadership itu menurut saya kepemimpinan Pak. Kepemimpinan ya? Ya. Jadi apa nih kira-kira? Maksudnya kepemimpinan itu gimana? Pak, bisa nggak diterangin? Ya bahasanya yang
yang bisa dipahami oleh semua orang. Menurut sudut pandang kamu nih, Menurut saya itu kepemimpinan adalah sebuah kepercayaan kah atau apa? Amanah? Atau menurut saya kepemimpinan itu kemampuan diri Kemampuan yang diri. bisa memotivasi, Bisa bisa mengarahkan lebih tercapainya tujuan dalam organisasi. yang pemimpin adalah orang yang bisa mengarahkan, memotivasi untuk agar bisa mencapai satu tujuan. Kalau Najwa apa? Kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu sikap yang harus dipunya sama pemimpin. Sikap yang harus dia punya. Berarti kalau bukan pemimpin nggak boleh dia punya. Iya, mungkin kepemimpinan itu kan dia bisa Apa? Bisa memimpin satu organisasi untuk menuju satu tujuan, satu arah itu tujuan. Oke. Ais, kalau Ais kepemimpinan itu apa Ais? Kepemimpinan menurut saya sebuah amanah sih. Amanah ya. Oke, amanah. Kalau Nela? Kepemimpinan itu orang yang bisa memimpin seseorang, bukan seseorang sih, tapi sekelompok dalam organisasi untuk tujuan. Orang yang bisa memimpin sekelompok orang. Ais sama Nela diminta sama Gilang sama Najwa jadi wakil atau kalian Najwa gue yang wakilnya atau Nela Gilang gue gimana sih ceritanya awalnya gimana? Kenapa Ais sama Gilang? Kenapa sih nggak sama Nela sama Najwa atau Ais sama Gilang? Awalnya aja ditakut Kamu terangsang gitu ya sama Najwa? Enggak. Oh gitu. Enggak. Terus Gilang datang, ih kalau Gilang udah ganteng gitu ya kamu jadi kayak nggak bisa ya. Nggak diminta atau memang Diminta. Diminta. Kalau Ais? Diminta. Diminta ya. Siap ya Ais nge-backup Najwa? Oh siap dong. Nela nge-backup Gilang Siap. siap. Oke. Siapa sih ada nggak sih role figur yang menurut kalian pemimpin itu ini pemimpin kayak dia nih, dari Gilang dulu. Ada nggak sih contoh? Untuk pemimpin Iya, kamu. yang menurut saya pemimpin yang paling bagus itu kalau di Indonesia Ya ya, di Indonesia. Soekarno sih. Kenapa Soekarno Gilang? Nah, karena Soekarno itu kan dia yang ini yang memproklamasikan kemerdekaan. Karena dia yang Iya, terus- memproklamirkan kemerdekaan RI ya. Terus pokoknya berjuang sama pejuang-pejuang lain agar Indonesia ini merdeka. Agar Indonesia ini ya Soekarno ya. Ya, Tapi mungkin banyak ya, maksudnya yang bisa jadi contoh yang baik. Tapi menurut Gilang yang paling oke ini kalau dari sisi kenegaraan atau apa ya? Ya dari sisi politik itu ya Soekarno. Kalau Najwa, Sama gitu kan juga. kenapa Soekarno? Karena itu maksudnya tahu bisa dari Soekarno. Karena sejarahnya, karena perjalanan. Banyak Kalau tahu tentang Soekarno aja. kalau Ais, Sama sih jawaban. Cakep banget. ini janjian kayaknya nih. Sehati, Pak. Ya salah nggak? Kok nanti beda paslon sih kalau Nela. Aku lebih suka BJ B.J. Habibie, nah ini beda sendiri. Kenapa B.J. Habibie? karena tahu apa namanya ceritanya kan misalnya BJ Habibie, jadi kayak motivasi. Karena sejarah perjalanan B.J. Habibie. Oke, tapi tahu kan Soekarno kayak gimana? Nah, bedanya kalau boleh saya tanya, bedanya B.J. Habibie sama Soekarno apa itu? Tapi aku kurang begitu tahu Soekarno, cuma kayak tahu Soekarno itu yang memproklamasikan Presiden pertama gitu yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kok tiba-tiba tersita sama Habibie kan Presiden Indonesia ada siapa ya? Ada Soekarno, ada Soeharto, siapa lagi? Megawati, ada Gus Dur, ada SBY. Kenapa B.J. Habibie? lebih suka BJ Habibie aja. Lebih suka ya. Oke, kira-kira nih kalau soal kepemimpinan kita butuh modal nggak sih untuk jadi pemimpin itu apa aja sih yang what it takes gitu to become a leader itu apa aja gitu. Saya pengen tahu nih dari anak muda nih. Mulai dari bilang apa sih yang dibutuhin untuk jadi seorang pemimpin? PD sih Pak, percaya diri aja. Percaya diri. Selain percaya diri apa bilang? Kemampuan buat bersosialisasi. Kemampuan untuk bersosialisasi ya. Contohnya kayak gimana bilang? Misalnya, oke, gua harus bisa bersosialisasi nih. Contohnya yang paling real di keseharian gimana untuk bisa bersosialisasi? Mencari teman baru. Mencari teman baru.
Kalau Najwa Harus berani sama bisa bertanggung jawab. berani dan bisa bertanggung jawab. Contohnya apa nih? Kalau kita aplikasiin sama ya nggak tahu mungkin di OSIS atau di keseharian gimana? Bertanggung jawab maksudnya kalau misalkan dia punya kegiatan atau punya acara event apa gitu. Jadi dia nggak lepas tanggung dari event itu gitu. Jadi Nggak dia, melepas tanggung jawabnya iya, dari jadi itu. nggak udah kan kita juga punya banyak anak kepala gitu ya Pak kalau jadi pemimpin tuh. Jadi nggak kayak udah lo aja yang ngerjain, jadi kita juga harus ikut-ikutan gitu bertanggung jawab juga. Yang ngawasin gitu, akhirnya kerjanya benar atau enggak. Oh. Kalau Nela apa nih? Apa sih yang dibutuhin untuk kalau kita mau jadi pemimpin itu apa? Bertanggung jawab sama bisa manage waktu sih Pak. Bertanggung jawab dan bisa memanage waktu. Contohnya apa tuh? Kan pasti ada banyak kegiatan kan. Oh ya, oke. Jadi anak OSIS pasti banyak kegiatan jadi samping belajar ya. Iya. Berarti Kita double dia tuh kan. Terus bisa gimana? manage waktu Antara belajar sama OSIS. sama OSIS ya. Terus harus bisa membedakan mana organisasi, mana pribadi gitu. Jadi jangan campur. Oke, jadi harus bisa memilah ya, memilih ya antara pribadi sama organisasi ya. Jadi kalau nggak boleh kalau lagi marah boleh organisasi gitu maksudnya kan gitu. Oke. Ais. Kalau saya lebih ke jujur sih Pak. Jujur ya? Hmm. Oh benar jujur. Kenapa harus jujur pemimpin? Karena kalau nggak jujur nanti rakyatnya kecewa. Benar. Masuk kan? Iya. Bisa memanage waktu tapi nggak jujur nggak bisa juga ya. Tetap aja. Oke, masing-masing kalian punya cara ya, punya sikap, punya perspektif tersendiri tentang apa itu menjadi pemimpin dan bagaimana untuk bisa jadi pemimpin dan siapa yang bisa maksudnya kalian punya idola, punya role model siapa sih pemimpin yang paling keren. Oke deh. Oke Bibes, tadi kita udah ngobrol ya sama mereka apa sih tentang leadership. Oke, untuk itu kita mau break dulu sebentar, jangan kemana-mana ya untuk kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, thank you. Baik, Bibes, kita masuk ke segmen 2 nih. Oke, tadi kita udah ngobrol apa leadership tuh apa, terus apa ya? Mereka sudah menyampaikan apa sih leadership itu, terus siapa sih role model yang paling asik buat mereka, terus apalagi ya tadi kita ngobrol apa lagi ya? Pimpinan itu apa? Kepemimpinan itu apa, terus apa mereka ini gimana sih prosesnya, Ais ketemu Najwa, Naila ketemu Gilang dan segala macam. Nah kalau nggak salah sebentar lagi kita bakal ada voting ya. Via internet ya, itu votingnya ya via internet. Nah, nanti rekan-rekan dari panitia akan memberitahukan gimana caranya. Oke nih, seandainya misalnya baik paslon Gilang atau Najwa kepilih, berarti kan satu periode ya, berarti 1 tahun ke depan nih, 1 tahun ke depan mau digimanain sih OSIS sama BBS nih, mulai dari Gilang dulu nih. Ya, tentunya kami Gilang. tentunya kami akan membawa OSIS BBS menjadi ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih Ya, baik. ke arah yang lebih baik. Terus kami akan mengadakan event baru. Oh ya? Ya, itu. Oh, kita tunggu nih. Nah. Nanti kampanyenya kita pengen lihat nih apa sih yang baru itu kayak gimana. Oke. Terus apa lagi Gilang? Ya, event baru ini namanya BBS Peduli. Oh, BBS. Ya. Itu tentang apa tuh? BBS Peduli ini apa namanya? Membuat kita agar kita peduli terhadap sesama. Terus contohnya itu kita membantu korban-korban yang terkena bencana alam. Terus gerakan sosial iya, gitu ya? gerakan sosial. Oh, gerakan sosial gitu. Terus membantu ke panti asuhan atau ke panti jompo. Menyambangi panti Iya. asuhan atau panti jompo. Iya. Oke. Udah. Itu salah satu jargonnya. Inovasinya. Iya. Nah, kalau dari Najwa gimana nih? Kalau kita bakal ngadain kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah kreativitas sama rasa sosial siswa-siswa SMA Bina Bangsa Sejahtera gitu. Oh, gitu. Contohnya apa nih? Misalnya kreativitas apa nih? Kreativitas kita mau ngadain pentas seni antar siswa gitu. Oh, Jadi- pentas seni antar siswa. Iya. Oke. Jadi mereka Kayak yang gimana tuh? punya Kayak gimana tuh? hobi atau bakat dalam musik atau nari segala macam gitu, mereka bisa nuanginnya di situ gitu nanti. Jadi nanti di jadi ajang prestasi gitu. Maksudnya dilombakan. Iya.
Enggak Pak. Oh enggak. Kayak cuman Tapi mereka Iya. cuma tampil aja Iya, gitu, tampil tidak aja dilombakan gitu, ya. enggak. Oh, dilombakan. Oh, oke. Kita tunggu nih. Makanya siapa yang jadi pilihan kalian, Gilang atau Najwa nih? Oke, masih ada nggak yang lain-lainnya selain itu? Oke. Selama ini kan kalian 1 tahun kemarin udah terlibat di OSIS ya. Ya udah. Menurut kalian program yang kemarin itu gimana tuh? Apakah kan tadi kalian punya sesuatu, kita punya senjata baru nih, kita mau modifikasi atau mau inovasi kayak gini. Nah, kalau berkaca dari yang tahun kemarin, kalau boleh saya tanya, apakah ada apa sih yang perlu dibenahin gitu dari pengalaman kalian 1 tahun kemarin? Bisa dari Gilang atau mungkin Nala atau Ais, silakan boleh ya, nggak harus calon ketuanya. Silakan dari Gilang atau Nala mau ada, silakan Nala. Oke, Gilang. Mungkin ada sih beberapa Pak. Contohnya kalau yang tahun lalu tuh anggota kami angkatan saya itu anggotanya kurang banget. Kurang ya? Iya, jadi kerja kami itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi karena sedikit SDM jadi bebannya jadi berat buat Iya. kalian gitu. Nah, kira-kira apa kiatnya buat supaya ketika nanti kalian menjalankan roda organisasi ini untuk bisa banyak melibatkan teman-teman yang lain untuk bergabung ke OSIS nih? Apa nih kira-kira? Ya mengajak Pak, mengajak apa di setiap angkatan gitu. Apa sih yang bisa ditawarin sama Gilang kalau anak ayo kita ajak masuk ke OSIS, apa sih gitu, coba ada nggak? Kalau penawarannya mungkin ya tambahan nilai. Oh, oke. Itu ya. Tambahan Oke, nilai. bebas. Siapapun yang mau bergabung sama di OSIS sama Gilang sudah menjamin bakal ada tambahan nilai. Tapi it's okay. Di mata pelajaran saya udah pasti. Oke. Pasti itu udah satu jaminan buat saya. Orang yang berorganisasi itu pasti punya nilai lebih dah gitu. Najwa, apa sih pertanyaannya Pak? kok bisa lupa? Jadi gini, apa yang perlu dibenahi ketika kan kamu punya pengalaman 1 tahun kemarin? Apa sih kira-kira yang perlu dibenahi agar nanti di periode kalian ini kalian bisa lebih maksimal gitu? Jangan banyak ngeluh sih Pak. Jangan banyak Iya. ngeluh, emang banyak yang ngeluh ya? Ya, angkatan kita sih maksudnya. Oke, gitu. Masih kalau misalkan disuruh kerja tuh kayak nggak mau atau malas capek gitu. Jadi jangan banyak ngeluh, kalau dikasih apa-apa tuh kerjain aja, ini buat bareng juga gitu, buat nyuksesin event ini gitu. Kalau Nela sama Ais merasa gitu nggak sih? Aduh kok beban. Kalau di OSIS tuh beban nggak sih? Gile gue babu kali disuruh-suruh gitu gak sih? Kalau aku enggak sih, soalnya kan aku mau masuk OSIS juga karena diri aku sendiri, bukan disuruh orang atau diajak orang gitu. Gitu. Kalau Ais? Kalau aku karena baru sebulan atau 2 bulan gitu baru masuk OSIS. Enggak sih. Enggak Karena ya? masuk sendiri kan. Oh gitu. Ada bedanya nggak sih ketika kalian di SMP sama sudah pernah menjalani di periode di SMA jadi OSIS? Beda banget sih rasanya. Beda ya? Iya. Bedanya apa? Lebih Dan Najwa? santai tapi serius, tapi nggak serius-serius banget gitu. Lebih Lebih santai, santai serius aja. tapi nggak serius. Tapi Bingung kerja- ya? Santai iya, tapi Oke. nggak santai banget. Serius iya, tapi nggak serius banget itu. Tapi Balance kerja tetap lah. kerja gitu. Balance gitu ya, balance. Enggak, maksudnya bisa kasih contoh nggak Najwa? Apa maksudnya yang barusan kamu terangkan? Misalnya contohnya kita lagi ngerjain ini Pak, kalau di zaman SMP misalnya ada event olahraga atau peringatan hari besar Islam gitu. Kalau di SMP tuh begini, tapi kalau di SMA beda sekarang gini. Bisa nggak di Kalau di SMP tuh kita ngejalanin program-programnya tuh dari guru gitu kan. Iya, Jadi Oh, dari guru kita gitu. disuruh ngerjain ini nih, mau ada kegiatan ini, kita ngelaksanain. Kalau di SMA tuh kayak benar-benar kita ngerancang semuanya sendiri, dari panitia segala macam gitu sampai kegiatannya juga sendiri gitu. Oh, bedanya itu ya. Iya. Jadi kalau SMP itu pokoknya guru ngasih job desk gitu. Iya. Kamu kerjakan ini gitu. Kalau SMA Enggak. kamu create sendiri, Iya. kamu yang eksekusi sendiri. Oke. Tuh, Bibes. Jadi untuk bisa bergabung di OSIS itu nggak apa maksudnya nggak kayak babu ya. Iya. Di situ Kalian yang buat programnya, kalian yang mengeksekusi. Dan tentu saja sudah pasti kalau orang sudah berani buat saya ya, buat secara pribadi dari kacamata saya, ketika orang sudah bisa membuat program dan bisa mengeksekusi, tentu saja ada nilai-nilai yang bisa banyak hal yang bisa kita pelajari dan
saya yakin eh, kalian akan selalu punya nilai lebih kalau dalam posisi seperti itu. Oke, kita 1 tahun ke depan nih, ada banyak tantangannya ya. Sudah pasti. Yang jelas sih, kalian merasa akan jadi banyak sekali tantangan yang kalian punya. Ini selama pandemi ini kan kita 1 tahun lebih ya dihajar. Seandainya dibandingkan dengan tidak pandemi, apa kesulitan kalian ketika ada di kondisi pandemi itu jadi OSIS? Apa sih yang paling aduh capek nih gitu? Ada nggak sih? Banyak event-event aja sih, lebih banyak eventnya, kegiatan di sekolahnya. Nggak, maksudnya ketika pandemi, apa tantangannya jadi OSIS ketika dibandingkan tidak pandemi gitu? Oh, lebih jarang kumpul rapat, jadi gak kenal sama anggota tuh kayak masih belum ya, sama rasa kekeluargaannya juga masih kurang nyatu gitu. Karena ada pandemi, Iya. jadi interaksi sosialnya kurang satu sama lain, dan itu yang paling menyulitkan buat kamu. Kalau Soalnya bilang, kalau rasa keluarganya gak ada kan, jadi kayak mau kerja itu kayak gak enak gitu. kalau online nggak ada chemistry-nya Ya, gitu, nggak ada. gitu. Susah banget sih. Oke, ya memang ya kalau ketemu langsung beda rasanya ya. Kalau kita berkolaborasi secara live, secara ya gitu ya, luring gitu ya, akan terasa sekali. Kalau Gilang apa yang paling bikin yang nyebelin deh dalam tanda kutip kalau udah terlibat jauh pandemi gitu. Kendalanya ya, Pak. Ya, Memanage waktu sih saya. justru memanage waktu. Iya. Kendala. Gimana? Kan pandemi itu kita tuh kan libur sekolah ya, sekolahnya online. Oh, sekolahnya online. Jadi saya tuh mencari kesibukan dengan ikut BINSIK, Binsik tuh apa? pembinaan fisik. Oh, gitu. Itu kayak olahraga. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi setiap jam 12 itu sampai sore saya ikut BINSIK tiap hari, Pak. Nah, jadi kalau misalnya di jam itu saya disuruh ikut rapat, nah saya susahnya di situ. Oh, itu kendalanya karena kamu ada program selama pandemi, justru ada kegiatannya setelah sekolah online. Ya. Karena ada ini kamu tabrakan gitu, susah manage waktu. Kalau Nela? Kurang chemistry juga sih Pak, bukan cuman di kurang chemistry juga, bukan cuman di anak-anak OSIS doang, tapi sama Teman lingkungan kelas. ya, teman kelas. Jadi kayak buat ngajak buat masuk Oh. OSIS tuh kayak gitu. Jangankan di OSIS gitu ya, Iya, di teman teman sekelas kelas aja juga. kalau selama pandemi belajar online nggak dapat chemistry-nya gitu Iya. ya. Jadi kayak apa ya? Kayak cuman sebatas kenal nama aja gitu. Kenal Kayak nama, kenal oh muka. ini Naila, oh ini Sekedar Najwa. kayak data aja ya, namanya ini ya, dalam itu nggak tahu kayak. Kalau Ais guys, Sama kayak Naila, Pak. sama ya. Apa Is? Contohnya Is bisa ceritain guys selama pandemi? Aduh, ini pusing deh gini kalau apa sih? Kalau apa ya? Yang tadi dibilang Naila sih, kalau ngajak-ngajak misalnya gabung ke OSIS gitu. Hah? Agak susah buat ngebujuk ngecairinnya. karena nggak ketemu gitu. Iya, Karena chemistry-nya nggak dapat. susah gitu Susah. ya. Oke. Jadi memang kalau yang namanya berorganisasi, kalau boleh saya simpulkan dari cerita kalian, memang harus ketemu gitu ya. Iya. Untuk Menurut- bisa tahu karakter teman, untuk bisa membicarakan program, untuk bisa bagaimana cara mengeksekusi program kayak gitu ya. Oke, selama 1 tahun kemarin dari bidang yang ada sudah cukup mewakili nggak sih di SMA BBS menurut kalian gimana? Atau memang kalian akan merombak bidangnya? Misalnya mau ditambah 12 bidang lagi nih gitu misalnya. Cukup ya. Terus kakak-kakak angkatan kalian gimana waktu ketika kalian tergabung di OSIS? Apakah cukup maksudnya representatif kan, maksudnya ngajak banget nggak sih terus atau gimana gitu? Ngajak banget sih. Ngajak banget ya. Kayak ngebimbing banget kalau misalkan kita nggak tahu, kita ada banyak nanya tuh pasti bakal dibimbing banget gitu. Gitu ya. Jadi nggak ya udah gitu, nggak ada kelas, nggak kayak Nggak ada sebatas. senioritas. Nah ya itu nggak ada senioritas gitu. Oke, jadi kalian singgung nih senioritas gitu. Kalau di kalian merasa ini nggak sih? Karena tadi Najwa nyebutin senioritas ya. Ada kendala nggak sih dengan mendengar istilah senior gitu? Biasanya ngerti kan maksud saya? Ngerti. Ada nggak sih? Coba Ais, ada. Kamu merasa kayak gimana sih kalau mendengar istilah senior itu? Agak sedikit males sih, Pak. Malas ya? Bagi saya ya. Ya nggak apa-apa, ini pendapat bebas kok ini. Bagi saya agak sedikit males sih, Pak. Apalagi kalau kakak kelasnya yang
ribet gitu. Emang ada ya kakak sering? Ada aja. Tapi selama ini ada kendala nggak kamu? Selama yang saya temuin sih belum, Pak. Tapi pasti akan ada ya. Pasti aja ada kan. Ada Ya, aja nah sih itu yang kayak guys, gitu. ini pendapat ya. Jadi dimanapun kita berada, yang namanya kendala, tantangan ya pasti akan selalu ada. Justru itulah ya. Kalau kamu bisa melewati tantangan, menjawab tantangan itu dengan cara yang baik, justru itu akan membedakan kualitas kalian dari dengan orang yang biasa atau yang terbiasa dengan organisasi kayak gitu. Setuju nggak sih? Setuju, Pak. Oke, siap ya. Jadi ketua OSIS dan wakil OSIS nih di SMPB. Siap. Oke. Oke guys, Bibes yang mau bergabung untuk menjadi anggota OSIS sudah diterangkan nih sama mereka walaupun tidak panjang lebar ya. Jadi beda ya OSIS SMP dengan SMA itu berbeda dan lebih banyak having fun-nya sambil kita mengasah keterampilan ya, mengasah kreativitas dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di situ untuk bisa membuat kita punya kualitas manusia yang jadi lebih baik lagi. Oke. Segmen ini sampai di sini, kita akan kembali di segmen berikutnya. Oke. Oke, Bibes, kita ketemu lagi di segmen 3 nih. Ceritanya pakai segmen-segmenan kan, bincang-bincang santai kita. Oke. Tadi kita udah ngobrol apa itu leadership buat mereka, apa itu kepemimpinan dan segala macam ya. Terus di segmen kedua kita juga udah ngobrol mau dibawa kemana nih OSIS Bibes nih sama mereka berdua dan mereka katanya punya program unggulan katanya. Kalau kata di pilkada gitu ya, wah ini jagoannya nih jargon program-program unggulan mereka dan kita akan tagih ya kalau mereka sudah terpilih nanti. Oke, Gilang, Nela, Najwa, Ais, di segmen ketiga ini kita mau having fun aja nih ya. Ya masih seputar tentang leadership sih, tentang kepemimpinan. Terus kita mau bacain sebuah kalimat yang tentang kepemimpinan juga gitu. Nah, yang dibutuhin dari kalian dengar baik-baik aja, silakan nanti. Mana benderanya? Oke, Ibu produser. Oke, thank you produsernya. Bukan. Siapa mana hidup? Oh, itu. Ini ada bendera biru sama merah. Oke. Pokoknya kalau ketika kalimatnya dibaca, kalau kamu setuju angkat warna biru. Kalau nggak setuju merah. Yang mau ngangkat, misalnya kalian mau masing-masing pegang bendera terserah lah. Pokoknya nah kan kelihatan ya nih kalau masing-masing bendera dia sehati kan nih pasangannya nih antara ketua calon ketua dan wakilnya nih. Oke, siap ya? Oke. Nah, jadi namanya quiz quotes ini bicara tentang kepemimpinan. Saya baca pelan-pelan ya, kalian perhatikan. Kalau kalian mau diskusi tapi jangan sampai 15 menit juga diskusinya ya, kelamaan gitu. Setuju apa enggak gitu aja. Kelihatan biar chemistry-nya. Tadi kan kita bicara chemistry. Oke ya. Nomor 1 nih kita mulai. Oke Bibes, kalau kalian mau komen apapun itu silakan komen aja ntar ya. Dari hasil kuis ini. Ya ini gimmick aja sih sebenarnya. Oke, nomor 1. Aku takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Aku tidak takut akan pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Sekali lagi. Aku takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Aku tidak takut akan pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Setuju apa enggak? Enggak. Oh enggak. Gini aja nggak usah ngomong. Udah ngibarin gini aja. Kenapa dikasihin aja? Masih kagok aja sih jadi calon ketua. Oke ya. Jadi tidak setuju nomor 1. Oke, catat ya. Oke. Nomor 2. Agar persuasif itu apa ya? Agar asik lah. Agar persuasif kita harus dipercaya.
untuk bisa dipercaya kita harus kredibel. Kredibel itu harus punya kualitas maksudnya. Agar kredibel kita harus jujur. Pilihannya ada di mana? Agar persuasif kita harus bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya kita harus kredibel. Agar kredibel kita harus jujur. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, catat. Setuju. Ngerti gak ya? Oke, Pak. Oke. Jangan pergi kemana jalan mengarah. Sebaliknya, pergi di mana tidak ada jalan dan tinggalkan jejak. Jangan pergi ke jalan yang mengarah. Sebaliknya, pergi di mana tidak ada jalan, tapi meninggalkan jejak. Setuju sih. Setuju? Oke, setuju guys. Oke. Nomor 4 ya. Kepemimpinan adalah sesuatu yang kamu peroleh. Sesuatu yang kamu pilih. Kamu harus berteriak dan bilang, aku pemimpinmu. Menjadi pemimpin adalah karena orang lain menghormatimu. Setuju apa enggak sama kalimat itu? Enggak. Tidak. Oke, tidak guys. Nomor 4 tidak dua-duanya. Nomor 5. Apa yang kamu katakan memiliki dampak jauh lebih besar daripada apa yang kamu lakukan. Setuju? Setuju. Oke, nomor 5 setuju guys. Nomor 6. 90% kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengomunikasikan sesuatu yang diinginkan orang. Setuju? Oke, setuju. Nomor 7. Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Setuju. Oke, setuju. Kesempurnaan tidak mungkin dicapai. Tetapi jika kita mengejar kesempurnaan, kita bisa mendapatkan keunggulan. Setuju. Ini dada-dada juga nih katanya. Oh, kode gitu. Oh, dia gitu kodenya, senggol-senggol ketuanya, wakilnya. 9 ya. Tugas pemimpin adalah tidak untuk membawa orang-orang dari tempat mereka berada ke tempat yang baru. Tugas pemimpin adalah tidak untuk membawa orang-orang dari tempat mereka berada ke tempat yang baru. Tugas pemimpin adalah tidak untuk membawa orang-orang dari tempat mereka ke tempat yang baru. Setuju. Setuju? Setuju. Oke, 9 setuju guys. Terakhir nih, dalam periode di mana tidak ada kepemimpinan. Jadi ada satu masalah, maksudnya tidak ada kepemimpinan. Masyarakat diam. Kemajuan terjadi nih. Jadi itu prolognya gitu. Jadi ini kalimatnya yang mesti kamu perhatiin nih. Kemajuan terjadi ketika para pemimpin yang tidak berani dan tidak terampil memanfaatkan kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Saya baca sekali lagi ya. Ada satu masa atau periode di mana tidak ada kepemimpinan. Jadi tidak ada pemimpin di satu masa itu. Semua masyarakat diam. Terus kalimatnya, kemajuan terjadi ketika para pemimpin yang tidak berani dan tidak terampil memanfaatkan kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, yang mau komen nanti silakan ya di kolom komennya untuk mengkritisize mereka nih. Oke, saya punya titipan pertanyaan tadi katanya ya. Oke, ada titipan pertanyaan dari teman-teman apa tadi? IG ya? Dari IG. Oke, dari IG katanya nih. Waktu kita buat ini direkam ini, jadi IG ini kita bikin kuis. Jawabnya gini juga. Jawab, nanya pertanyaan gitu. Jauh. Jangan gitu dong. Oke, 1. Apa sih? Oh, gitu maksudnya ya. Apa sih kelebihan dari setiap paslon yang bikin kita harus milih kalian?
dari Gilang dulu. Apa sih kelebihan kamu? Kenapa harus pilih kamu? Nggak apa-apa, silakan. Ya, 2-3 kata apa gitu. Kelebihannya Pak. Ya. Mungkin dari inovasi kami sih. Apa? Inovasi. Dari inovasi. Oke, Najwa sama Ais, apa sih? Kenapa sih kamu orang harus pilih kalian? Karena kita mau mendengarkan aspirasi-aspirasi. Oh, karena kalian adalah pendengar yang baik Iya, untuk mendengarkan. mudah bergaul juga sama Oh, orang-orang. oke. Nomor 2. Kalau misalnya kalian nggak kepilih, gimana perasaan kalian? Nah, dari Gilang. Dari Najwa deh. Dari paslon 2. Perasaan pasti sedih sih karena nggak kepilih. Oke. Tapi ya udah, mungkin itu yang terbaik, ya udah. Oh, oke gitu. Kalau Gilang? Biasa aja sih Pak. Oh, biasa aja. Nggak punya hati ya. Bukan, biasa aja maksudnya. Biasa aja ya. Tidak terpilih dalam sebuah kompetisi, Wajar. tidak terpilih wajar. Ya. Oke, terima kasih. Nomor 3. Jika ada salah satu anggota yang kinerjanya buruk, kalian menanggapinya gimana? Nah, Gilang, misalnya nanti ada nih ketika kamu terpilih terus ada anggota OSIS-nya yang kinerjanya nggak baik nih, gimana caranya? Menang. Membantu atau membimbing. Membantu atau membimbing? Oke. Kalau Najwa? Ngasih tahu dia tuh kurangnya di mana gitu. Oke, mengevaluasi Iya, gitu ya. mengevaluasi. Oke. Terakhir, seberapa penting OSIS bagi kalian? Dari Najwa sama Ais dulu. Bisa Ais boleh yang jawab atau gimana? Penting sih. Penting. Ya. Jadi seberapa penting OSIS bagi kalian? Penting. Pentingnya kenapa? Karena organisasi itu bisa bikin kita disiplin, berani, terus bisa belajar bertanggung jawab juga di Oh, organisasi. karena di organisasi bisa juga dijadikan tempat untuk belajar. Iya. Ya, kalau Gilang, Penting. pentingnya kenapa? Karena Silakan Ella. karena di OSIS ini saya belajar bersosialisasi, terus belajar public speaking. Oh, Cara berani berbicara. Oke, karena di OSIS penting buat Gilang sama Nela, karena di OSIS salah satu hal yang bisa jadi acuan untuk belajar adalah bagaimana caranya saya untuk berbicara di depan forum ya. Berbicara untuk menguji kemampuan saya ketika saya berbicara. Oke, itu Bibes ya, ngomong-ngomong bincang-bincang santai kita sama calon ketua dan wakil OSIS periode 2021-2022. Oke. Mudah-mudahan ini cukup nih buat kalian untuk jadi pertimbangan kalian untuk bisa memilih ya, vote yang nanti bakal dilaksanakan di hari, insya Allah hari Jumat, tanggal berapa ya Jumat? 26. Oke, 26. So, berpartisipasi untuk kemajuan organisasi di SMA kita. Terima kasih buat Gilang, Naila, Najwa, sama Ais yang sudah menyempatkan hadir di acara bincang-bincang santai ini. Oke, katanya kalian punya jargon. Oke, dari Gilang gimana? Apa jargon? Bareng nih Pak. Terserah, mau joget-joget juga gitu. Oh, enggak. Iya, Win. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Satukan pilihanmu untuk tujuan yang sama. Be honest, be genius, be the best. Wih, ya. Agak mau kalah ya. Siap. Najwa ada jargon apa? Ada. Oke, silakan. 1, 2, 3. Bersama kami, Sekolah Maju Murid Kreatif. Win without bragging, lose without complaining. To the best. Oke. Lumayan. Ini jargonnya aja udah disiapin ya, apalagi programnya nih. Insya Allah ya mereka jadi yang terbaik buat semua. Terima kasih buat pasangan Gilang, Nela, Najwa, Ais, teman-teman OSIS, ibu produser, ibu director, terus teman-teman P2TIK, terus yang operator ya, sudah bekerja keras untuk acara ini, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin barusan bisa jadi gambaran buat kalian untuk bisa memilih calon ketuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bincang-bincang santai berikutnya. Terima kasih juga, saya lupa, Perpustakaan SMA BBS, Ibu Rita Wulansari yang sudah memfasilitasi kita semua di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.